Hah? Mandi saya tadi. Mandi gimana maksudnya? Saking panasnya, Terus? jalurnya terjal. Jalurnya terjal. Itu coba ceritain Om gimana barusan sehingga tiba-tiba nyerah jadinya itu. Ya, feeling di rumah sih ngiraknya di titik puncaknya. Ya. Ternyata setelah datang puncak lagi disuruh turun di map, di Penronnya, di aplikasi di playnya kan Om ya. Ya. Ternyata tidak akurat. Nyampe sana berbeda lagi bro ya. Nyampe sana berbeda lagi. Bahkan arahnya pun arahnya muter-muter. Nyampe sana beda lagi, disuruh ke kiri, disuruh ke kanan. Ya. Saya coba berusaha tenang supaya dia tambah akurat. Mana arah depan, mana arah belakang. Terus? Tahu-tahunya tambah ngaco lagi. Mungkin karena gara-gara ada tower tuh kayaknya. Ya. Sampai terpleset tadi. Sampai di titik yang saya share. Titik yang di share itu menurut di HP, di GPS itu jaraknya sekitar kurang lebih 10 sampai 15 meter. 15 meter, oke. Cuman aksesnya ke sana semakin terjal, kira-kira seperti ini. Ya. Jadi tidak bisa dijangkau, akhirnya nyerah. Retur to home jadinya ini. Wah. Oke Om, thank you reviewnya, dan yang penting kita udah berusaha Om ya. Oke, siap. Nah, jadi teman-teman, kondisi di tikungan yang ke-17 sudah mulai gold miling ya, pengikisan pada trek sirkuit Mandalika. Ya, melengkapi video streaming sebelumnya, mungkin bagi yang tidak jelas melihat, di sini kita menunjukkan ke kalian bagaimana suasana kesibukan pada tikungan yang ke-17 ya. Pengikisan sudah sedang dimulai pagi ini. Kemudian pengerjaan dan persiapan pada titik yang lain seperti pedok ataupun bagian dari grandstand tribun premier ya, terus diupayakan tuntas. Di sini sudah mulai terlihat sejumlah para pekerja yang sedang aktif menyelesaikan bagian dari bangku-bangku single seat ya pada grandstand zona B di sini. Nah, buat yang pengen tahu masalah pengaspalan maupun masalah pada tribun ya, terutama bagian atapnya ya, saya ulangi lagi di sini. Barangkali ada yang nggak nonton di bagian streaming tadi. Untuk pengaspalan sendiri ya di trackland, pengaspalan ulang maksud saya, ya pengikisan akan dilakukan hanya ketebalan 4 cm, bukan dikikis sebanyak 3 lapis itu. Jadi khusus untuk lapisan atas yang merupakan stone mastic aspal setebal 4 cm ini yang akan dikikis kurang lebih sepanjang 17% ya, atau sepanjang 1,7 km ya kurang lebihnya, atau kita bilang 2 km lah untuk pengikisan yang akan dilakukan ataupun resurface yang akan dilakukan. Nah, kembali lagi ke sistem pengaspalan yang sudah kita pantau beberapa bulan yang lalu sebelum PSBK, terutama pengaspalan pada trek bagian atas atau trek top layer kita bilang. Itu dilakukan sehari itu semacam satu segmen dan bisa didapatkan sepanjang 500 meter atau setengah kilometer. Jadi kalau panjang trek yang akan di resurface, yang akan diaspal ulang sepanjang hampir 2 km dari tikungan yang ke-17 menuju ke tikungan yang ke-5 yang berada di belakang bukit ini ya, tikungan ke-5, maaf nggak kelihatan karena kita berada di atas bukit Pink Hill sekarang. Itu artinya kalau 500 meter dalam hitungan sehari, berarti hampir 4 hari yang akan dibutuhkan waktu untuk pengaspalan ulang. 4 hari ya. Lalu untuk pengikisan sendiri bisa kita lihat dan bagikan informasi kurang lebih sekitar 7 hari atau 1 minggu, atau nanti sekitar 10 hari akan dilakukan pengikisan. Jadi kalau digabungin ya, pengikisan 7 atau 10 hari ditambah dengan pengaspalan ulang hanya 4 hari, itu berarti ada 2 minggu waktu untuk menuntaskan bagian pada main track atau track utama sebagai lintasan balapan ya. Nah, mudah-mudahan
kita doakan saja, kita support dan dukung terus ya untuk pengerjaan pada pengikisan dan pengaspalan ulang nantinya. Tanpa kalian, tanpa doa dan dukungan dari kalian, lalu siapa lagi yang akan bisa memberikan support ke sirkuit kebanggaan kita bersama, Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Nah, mengenai dengan tribun ya, kalau kita bahas dan tribun kemarin masih banyak yang bertanya tentang atap tribun kok begini, kenapa bagian di depan sini nggak punya atap gitu. Nah, kurang lebih sekitar 4 deret atau 4 sub gitu, 4 baris ya dari bagian depan, 1, 2, 3, 4 ya, mungkin 5 ya kalau nggak salah nih, sekitar 4 atau enggak 5 sub itu bentangan dari kiri ke kanan untuk tempat duduk memang tidak punya atap di bagian atas. Itu memang sengaja dilakukan tanpa harus kita kasihan sama penonton yang ada di depan nanti, atau kasihan kepanasan, kasihan kalau hujan. Itu tidak begitu maksudnya, tetapi sengaja ditiadakan bagian atap di bagian depannya karena nantinya penonton bisa saja banyak macamnya ya. Ada yang mau yang teduh, ada yang mau yang panas. Nah, kalau dia ingin duduk di trek lurus atau duduk di grandstand di depan pedok misalnya, tapi mereka tidak mau teduh misalnya, nah berarti mereka bisa memilih opsi duduk paling depan. Supaya kenapa? Supaya bisa duduk di depan pedok, supaya bisa duduk di samping trek lurus melihat ke arah garis start misalnya, tetapi tetap mendapatkan fitur sinar matahari langsung nyinari tubuh mereka. Jadi kita nggak perlu kasihan kenapa nggak ada atapnya dong, kepanasan mereka atau kehujanan nantinya. Itu sudah risiko ya, dimana-mana pun sirkuit memang sebagai penonton kita harus terima risiko, baik itu panas ataupun hujan. Karena kita mau nonton, ya udah kita enjoy nontonnya aja ya. Kita nggak enjoy dengan cuacanya, kita harus terima aja ya, walaupun panas maupun sejuk. Jadi konsepnya memang begitu ya teman-teman ya, bukan karena kekurangan bahan untuk menyambungkan membran dari atap ini ke depan, dari belakang ke depan, bukan begitu ya. Bisa saja kalau kita mau penuhi atapnya ya, ibaratnya dari grandstand langsung atapnya juga nyambung ke bagian atap pedok juga bisa aja, atau dari grandstand premier nyambung ke bagian atapnya VIP Village bisa saja ya, tapi bukan begitu kan. Nah, jadi bagian depan atau beberapa baris sub 1 sampai sub yang keempat atau kelima tidak mendapatkan atap di bagian atas, itu memang dimaksudkan supaya yang ingin nonton di samping trek lurus ataupun di depan pedok namun ingin tetap matahari menyinar tubuh-tubuh mereka, misalnya para bule-bule ya, nah atau mungkin orang-orang kita ya, saya sendiri misalnya, saya pengen nonton di premier tapi saya nggak mau teduh, saya pengen berjemur gitu. Nah, jadi saya bisa dapatkan opsi mengambil kursi atau bangku yang ada di bagian depan begitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Dan progres yang lain bisa kita bagikan di sini ya, masih pengerjaan jalur dari tunnel untuk dilakukan, masih pemantapan dari subbase menuju ke zona tengah. Kemudian di belakang pedok ya, persiapan di sini yang kita lihat area parkir VIP Village, kemudian area parkir untuk drop off bus shuttle di sini terus disempurnakan di sini. Jadi buat yang datang nanti dari bypass ya, di situ jalan bypass di ya belakang bukit ini ya, jalan bypass, dan ini jalan provinsi. Jadi nanti bus atau shuttle akan membawa kalian hadir untuk menonton di sini, dan kalian akan di drop off di sini untuk parkir atau untuk check in kita bilang ya, ngambil tiket berupa barcode atau gelang nantinya. Dan progres di bagian jalan provinsi juga di sini masih terlihat pengerjaan pada bagian-bagian taman atau spot-spot swafoto. Selain itu juga pengaspalan terus dilanjutkan, dan nantinya kita akan bagikan visual yang lain dengan video berikutnya ya. Dan terima kasih sudah menyimak ya, kurang lebihnya mohon maaf dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.